Assalamualaikum Pak Pon. Waalaikumsalam. Wah, lagi ngapain ini? Ini Pak John, baru ada satu masalah apa sih Islam kafah itu, saya kok penasaran sekali sebenarnya gimana ya. Wah, ini perlu cari ustadz ini. Kita tanya-tanya tentang Islam kafah. Iya, biar lebih ini ya, paham. Wah, ini ada Pak Iko nih. Pak Iko, Pak Iko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini perlu pencerahan nih Pak Iko. Ada apa kayak ini ya? Wah, ini Pak Iko. Jadi Pak Pon itu tadi cari-cari apa di internet. Itu Islam kafah itu apa? Islam kafah gimana, Ustaz? Masya Allah. Kita serahkan pada ahlinya. Gimana Pak Eko? Islam kafah. Mumet ini aku. Kaya Ustadz, Ustadz. Gini Pak, sebatas yang saya tahu ya, ini kan kebetulan bagaimana kita harus berislam secara penuh, secara utuh. Wajah, mangga. Ya, oke. Tentunya kita kembali kepada mulai kaya dalil yo, ora penting jan. Oke. Saya ingat sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ketika itu, bahwa Rasulullah itu kedatangan tamu. Tamunya sangat misterius. Kenapa misterius? Karena tamu itu menurut sebagian dari para sahabat itu, ini hadis diceritakan oleh Umar kepada anaknya. Pada waktu itu Rasulullah kedatangan tamu yang menurut para sahabat sangat misterius. Kenapa? Karena tamu itu tampak putih, bersih, menggunakan pakai rambutnya yang ikal begitu. Anehnya kok para sahabat nggak ada yang kenal ya, siapa ini? Saking dekatnya tamu ini justru mendatangi Rasulullah, menyatukan lututnya dengan lutut Rasulullah, pegang pahanya. Kalau nggak dekat kan nggak mungkin kayak gitu ya. Ya, karena dekatnya. Bahkan tamu ini tanya kepada Rasulullah itu dengan sebutan yang gimana ya. Misalkan ini, tamu ini datang menyatakan tangan di paha Rasulullah, kemudian tanya, "Ya Muhammad." Sebutan ini kan juga sudah aneh nih. Sudah aneh gitu. Padahal para sahabat itu ketika nyebutkan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, begitu dengan sopannya, tapi tamu ini enggak. "Ya Muhammad, akbirni nganil Islam." Beritahukan kepada tentang Islam. Nah, kemudian Rasulullah menjawab bahwa Islam itu bahwa engkau harus betul-betul yang pertama bersaksi kepada Allah, syahadat. Jadi yang 5, yang akhirnya sekarang menjadi rukun Islam ya. Islam. Nah, engkau harus bersaksi bahwa tiada Tuhan, yang tiada ilah yang hak disembah selain Allah. Kemudian Muhammad Rasulullah. Kemudian menunaikan sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, saum di bulan Ramadan, kemudian berhaji apabila mampu, yang sekarang sudah kita kenal dengan rukun Islam. Ya, kita sebagai orang Islam yang harus berislam secara kafah. Yang pertama itu ya. Yang kedua, kembali ke tamu tadi. Tamu itu setelah mendengar jawaban Rasulullah membenarkan, sodakta. Para sahabat pun menjadi agak aneh juga. Ini sudah tanya, diberitahu malah membenarkan, seolah-olah ngetes. Rasulullah diminta nggak tahu ya gitu. Nah, terus ketika membenarkan tanya lagi, akbirni nganil iman, beritahukan kepada tentang iman. Kemudian Rasulullah menjawab yang sekarang akhirnya dijadikan pelajaran untuk kita semua, menjadi rukun iman. Apa itu? Engkau beriman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada nabinya Allah, kepada hari akhir, kemudian beriman kepada qadha qadar, takdir baik maupun takdir buruk, yang dikenal dengan rukun iman. Jadi ketika jadi orang Islam yang kafah, yang pertama tadi harus menegakkan yang dinamakan rukun Islam, yaitu berislam secara penuh. Tadi ada 5 perkara yang harus dipenuhi, kemudian beriman dengan memenuhi rukun iman yang 6 itu. Kemudian tamu ini kembali membenarkan, sodakta. Aneh lagi nih, sudah tanya, membenarkan lagi, seolah tes. Tanya lagi, akbirni nganil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menjawab, antak budallaha ka'anaka tarahu wa ilam takum tarahu wa innahu yarauka. Engkau beribadah seolah melihat Allah, kalaupun tidak, yakinlah engkau itu dilihat Allah. Nah, ini barangkali
yang ketiga ini sesuatu yang harus kita pelajari betul-betul bagaimana agar kita bisa penuh Islam kita utuh sehingga tegak. Jadi ihsan itu tidak sebagaimana yang sekarang banyak disampaikan di pelajaran sekolah barangkali di SD. Ihsan itu berbuat baik kepada orang tua, kepada guru, kepada teman. Nah, ihsan dalam artian di sini engkau beribadah apapun bentuk ibadahnya, baik ibadah mahdhah juga ibadah ghairu mahdhah yang sifatnya muamalah begitu. Kita dalam setiap keadaan, setiap sesuatu, keadaan apapun, kita itu seolah melihat Allah. Kita nggak bisa, ya yakin jelas nggak bisa lah, siapa kita orang yang kotor begini. Nah, yakinlah bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Ini penting sekali agar kita bisa betul-betul menjadi orang yang Islam secara utuh tadi. Setidaknya 3 komponen itu. Lanjutan hadisnya masih panjang tentang hari kiamat dan sebagainya, tapi setidaknya 3 komponen itu. Tadi Pak Jono bawa ini ya, tripod ya. Ini karena orang IT, Pak. Jadi orang IT itu biasanya bawa tripod. Oke, pinjam. Ini sebagai gambaran Bapak ya. Kalau tripod ini kan mestinya ada berdirinya tiga tiang nih. Kalau misalkan tiangnya hanya 1 tiang Islam saja, maka tentu akan roboh. Ya, mau roboh kemana mesti roboh. Nah, inilah kalau kita hanya berislam yang 1 itu saja. Jadi syariatnya kuat sehingga mudah menyalahkan orang lain. Itulah di dalam memahami Islam, ya artian Islam yang rukun Islam itu. Kemudian perlu kita dukung dengan tiang yang kedua. Tiang yang kedua ini yang dinamakan iman. Maka iman juga harus kuat. Yang 6 tadi rukun iman yang 6 harus penuh. Kalau misalkan dua-duanya kuat berdiri, tiang yang ketiga tidak terpasang pun juga akan roboh. Ya, akan roboh. Maka perlu tiang yang ketiga, itulah ihsan. Jadi ketiga tiang ini harus berdiri. Jadi 1, tiang Islam, tiang iman, tiang ihsan harus sama-sama sejajar. Sehingga kita sebagai orang Islam ya mesti harus gini ya. Islam secara teori, fikihnya kuat, juga didukung oleh imannya yang kuat dengan memahami tauhid yang lurus. Kalau misalkan hanya Islamnya saja yang kuat, maka fikihnya kuat sehingga mudah menyalahkan orang lain. Kalau imannya yang kuat, maka yang penting iling lan waspodo, tidak memperhatikan tidak memperhatikan rukun-rukun syariatnya, ya jadi orang gila lah, orang gila zindik begitu kira-kira begitu. Jadi, namun tetap akan rubuh. Maka perlu tiang yang ketiga yang namanya ihsan. Ini harus melihat keduanya, antakbudallah ka'ana kan tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yarauka. Engkau beribadah seolah melihat Allah, kalaupun tidak yakinlah dilihat oleh Allah. Ini yang kafah tadi kira-kira seperti itu. Jadi penting sekali bagi kita untuk ya kita ajaklah sama-sama di antara kita saling mengingatkan tawasobil hak tawasobil sober, bagaimana kita bisa beriman secara penuh, berislam dengan sebenar-benarnya mengikuti syariat-syariatnya Rasulullah, kemudian berihsan. Ini penting sekali untuk kita bisa belajar. Kemudian di penghujung hadis tadi itu Rasulullah itu tanya kepada Umar, siapakah tamu yang datang tadi? Umar menjawab bahwa Allah dan Rasulullah lebih mengetahui, Allah wa Rasuluhu a'lam. Nah, siapa yang datang tadi? Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa tamu yang datang itu adalah ya Jibril, dialah Jibril, yu'alimuhu dinakum, yang datang kepadamu mengajarkan tentang agama kepadamu. Kapan Jibril datang mengajar? Padahal dia kan bertanya ya. Ya, karena bertanya kapan mengajar, maka semakin kesini bisa kita pelajari, kita bisa ambil hikmah dari hadis itu. Belajar itu macam-macam. Misalkan Pak John mau menyampaikan sesuatu kepada Pak Pon, tapi sungkan, Pak John bisa tanya kepada orang lain, kepada Ustadz atau pengajian, padahal udah tahu. Nah, biar Ustadz itu menjelaskan, maka Pak Pon akan mengetahui, oh begitu. Itu udah transfer knowledge-nya. Jadi Jibril tanya pada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan dan Rasulullah
ya kan didengar oleh para sahabat. Di antaranya ada Umar di situ. Maka Umar mengetahui, wow itu toh iman, itu toh Islam, itu toh ihsan. Jadilah rukun iman, rukun Islam, bisa disebut rukun kayak ini rukun ihsan. Ihsan itu harus diantaranya kita yakin bahwa aktivitas kita dilihat oleh Allah. Ada pengawasan Kemudian kalau tidak kita selalu diawasi Allah. Kalau ketiga komponen ini kita penuhi sebagai orang yang Islam, insya Allah minimal kita akan berislam secara kafah. Kita tidak memudah menyalahkan orang lain, kita tidak memudahkan yang penting elin lang waspodo misalkan. Tapi kita harus memenuhi syariat, kemudian tauhidnya benar, ihsannya benar, insya Allah semua akan menjadi baiklah untuk kita semua. Barangkali itu Pak. Adakah yang Alhamdulillah. Ini Terima sekedar kasih sekali, ini Pak Eko. ngobrol-ngobrol ya. Wah, ini luar biasa. Jadi Dapat pencerahan. pencerahan yang luar biasa dari Ustadz Eko ini. Malu aku dibilang Ustaz. Ya daripada tadi banyak bingung-bingung. Ya, kita kan kebingungan tadi nyari-nyari di internet ini apa, ini Islam kafah. Kebetulan Pak Eko tadi datang ke sini, Ya. kita dapat pencerahan yang bagus, yang luar biasa. Wah, terima kasih sekali Pak Eko. Allah Jazakallah. Waalaikumsalam. Nah, ini ya sekedar ngobrol-ngobrol, semoga ada manfaatnya. Amin. Gitu. Gitu nggih.